Saya yang khawatirnya muka saya, waduh muka saya habis nih gitu pikiran saya tuh, karena semburan apinya kencang gitu kan. Sebuah rumah warga desa Ngelandung, Kecamatan Geger, Madiun, Jawa Timur hancur setelah bubuk mercon yang tersimpan dalam sebuah lemari meledak. Petugas Inafis dari Polres Madiun langsung melakukan olah TKP dan menyelidiki peristiwa meledaknya bubuk mercon itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang warga yang diduga pemilik bubuk mercon menderita luka pada bagian tangan dan kaki. Korban langsung menjalani perawatan di rumah sakit. Sebuah rumah di Jalan Teluk Gong, Selatan Penjaringan, Jakarta Utara, rusak parah sesaat setelah terjadi ledakan. Dampak ledakan juga terlihat pada sejumlah rumah yang berada tak jauh dari pusat ledakan. Menurut saksi, kejadian bermula dari dentuman yang sangat keras sekitar pukul 5 pagi. Suara yang memekakan telinga itu diikuti pecahan bahan material bangunan yang berhamburan. Akibatnya, 6 rumah mengalami kerusakan parah. 4 korban termasuk penghuni rumah menderita luka bakar dan tertimpa reruntuhan bangunan. Diduga, ledakan hebat berasal dari tabung gas LPG. Polisi masih menyelidiki peristiwa ini. Sebuah tambang batubara di Sawah Lunto meledak 9 Desember lalu. Ledakan terjadi sekitar pukul setengah 9 pagi. Diduga, ledakan disebabkan oleh gas metana yang ada di dalam tambang. Akibatnya, 10 orang tewas dan 4 orang menderita luka bakar. Letak korban yang berada di kedalaman 100 hingga 300 meter membuat BNPB Sawah Lunto sempat kesulitan melakukan evakuasi. Ledakan yang diakibatkan oleh gas kerap terjadi, bukan hanya di pertambangan. Ledakan juga terjadi di permukiman penduduk. Tak hanya merusak rumah dan bangunan, ledakan sering menyebabkan korban menderita luka bakar, bahkan berujung kematian. Gas yang tersimpan dalam sebuah ruang atau kemasan memiliki tekanan yang sangat tinggi. Suhu panas akan membuat tekanan gas semakin tinggi dan mudah terjadi ledakan. Ledakan keras terjadi saat seorang laki-laki membakar tumpukan sampah di belakang sebuah ruko di Serpong, Tangerang Selatan, 4 Desember kemarin. Ledakan itu terjadi akibat ada benda yang mengandung gas ikut terbakar dalam tumpukan sampah. Akibatnya, Ulung menderita luka bakar di wajah dan tangan kanannya. Panas, tapi kayak dibakar gitu, panas sih, kayak dipanggang gitu, kayak kedekatan api gitu, panas rasanya. Gua ini nggak kira-kira, saya bilang, sampai saya juga bingung, saya bilang mungkin di mana nih, pikiran saya tuh udah, pikiran saya waduh mati, jangan saya bikin itu kan. Di hari naas itu, Ulung sangat terganggu melihat sampah berserakan di kediaman sang anak. Saya ke belakang, banyak sampah. Pas udah gitu ada kardus di samping belakang itu. Nah, saya kan orangnya sering beres-beres. Ya, jadi saya bakarin. Ia segera merapikan sampah-sampah itu dan berniat untuk membakarnya. Ulung tidak mengetahui sampah apa saja yang ada di dalamnya. Yang jelas, semua yang berserakan harus ia bersihkan. Tanpa ia sadari, ada beberapa kaleng cat semprot bekas yang ikut terkemas ke dalam plastik sampah. Nggak tahu, saya nggak tahu. Tahu-tahu itu di dalam kardus itu. Jadi ceritanya di dalam kardus, saya nggak tahu ada pilok itu. Ih, Bapak mau ngapain? Bapak mau bakar, berantakan. Jangan dibakar, tunggu sampai kumpul dulu aja. Sang anak sempat melarang Ulung membakar sampah, namun ia tetap bersikeras untuk membakarnya. Gak usah Pak, nanti kalau kebakaran gimana? Tenang aja, Bapak jagain. Nah, kata anak saya, jangan Pak, jangan dibakarin, takut ntar kebakaran gitu kan. Bilang lah, enggak lah, cuman ini aja gitu kan, daripada banyak sampah nggak enak, ribet, saya bilang gitu kan. Ulung berniat membakarnya lantaran sampah yang ada sudah menumpuk. Ia pun menyalakan api dan mulai membakarnya.
Namun seketika tersirat perasaan tak nyaman. Ulung merasa harus mematikan api yang telah ia nyalakan, namun ia menepis perasaan itu. Tapi perasaan saya bilang, ini kenapa ya rasanya kok sama gitu kan ya. Tapi saya bilang, nggak mungkin ada apa-apa pikiran saya gitu kan. Malah Ulung mencari potongan kayu untuk membuat api semakin besar. Naas baru saja menambahkan potongan kayu, tiba-tiba ledakan terjadi dari dalam tumpukan sampah. Nah itu saya begitu lagi ngambil kayu itu buat tempelin ke bakaran, meledak. Tanpa Ulung sadari, kaleng cat semprot yang masih berisi ikut terbakar. Kandungan gas dalam kemasan kaleng cat itu pun meledak dan menimbulkan suara yang cukup kencang. Seperti kayak bom gitu, dua gitu, langsung wah kamu kapus gitu, langsung saya panaskan, saya mau gitu, astagfirullahaladzim, seperti gitu kan. Bukan hanya suara, api pun seketika menyambar tubuh Ulung yang berada sangat dekat. Muka dan lengan kanan Ulung pun tak luput dari jilatan sejago merah. Wah, nyebar ke muka, langsung muka saya panas tuh. Saya juga nggak sadar diri tuh, saya seloyongan saya tuh kan. Akibat ledakan yang cukup kencang, kepala Ulung pun terkena hantaman. Beruntung hanya sebuah benda ringan. Yang mengerikan, bola besi yang terdapat dalam kemasan kaleng cat semprot ikut terhempas. Dari kelerengnya itu, nyala tuh merah itu, was gitu. Sama tutup kaleng, mental itu. Mental ke tembokan ya agak ini, kayak retak bolong gitu. Sangat kuat, hingga menyebabkan kerusakan pada media yang terhantam. Beruntung benda itu tidak menyentuh tubuh Ulung sedikit pun. Tidak terbayang jika harus terkena hantaman bola besi itu. Aduh, shock kaget tuh. Waduh, saya hancur, jangan gitu aja pikiran saya tuh. Pikirannya perasaan udah nggak ini dah. Saya yang khawatirnya muka saya, waduh muka saya habis nih gitu pikiran saya tuh. Karena semburan api itu kencang gitu kan. Terkena sambaran api saja sudah cukup membuat Ulung sempoyongan. Ia tidak dapat berbuat banyak selain berteriak kesakitan menahan panas. Kejadian itu membuat sang anak panik, apalagi melihat kondisi Ulung. Sang anak pun langsung memberikan pertolongan. Ia mengolesi luka bakar dengan pasta gigi. Yakin ini bukan cara yang tepat, namun setidaknya bisa meredakan sejenak rasa sakit yang Ulung rasakan saat itu. Udah dia langsung ngambil odol itu kan, yang buat siat gigi itu, buru-buru muka semua tuh. Sang anak pun segera membawa Ulung ke rumah sakit guna mendapat penanganan yang tepat. Beruntung bagi Ulung, insiden itu tidak sampai merenggut nyawanya. Namun rasa sakit akibat semburan api membuat Ulung tidak dapat beraktivitas leluasa seperti biasa. Ya di muka semua ke kuping sini sama tangan sebelah. Aduh. Bukan hanya luka, rasa trauma pun masih Ulung rasakan. Setidaknya masih ada sang istri yang setia mendampingi dan membantunya menjalani aktivitas. Alhamdulillah saya istilahnya nggak kenapa-napa gitu ya, istilahnya masih keadaan dikasih ini sama Tuhan, mungkin kasih selamat gitu saya. Ya cuman ya buat trauma masih ada gitu kan, istilahnya saya lain kali ke depannya harus hati-hati. Kalau bakar apa jangan ceroboh. Limbah B3 atau bahan beracun berbahaya adalah salah satu limbah yang membutuhkan penanganan khusus. B3 yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat adalah jenis aerosol, sedangkan produk aerosol yang sering digunakan antara lain cat semprot, pewangi ruangan semprot, maupun pembasmi serangga semprot. Agar tidak membahayakan, kaleng aerosol bekas harus dibuang dengan benar. Pastikan kaleng aerosol yang akan dibuang benar-benar kosong. Saat membuang kaleng tidak perlu mengubah bentuknya, karena kaleng aerosol merupakan kaleng bertekanan. Jika mengubah bentuk kaleng, akan membuat tekanan di dalamnya terganggu dan menimbulkan ledakan. Dan yang paling penting adalah sampah kaleng aerosol tidak boleh dibuang sembarangan. Buang pada wadah sampah yang terpisah dari jenis sampah lainnya.